Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar tentang konsep ketenaga kerjaan yang merupakan materi pelajaran ekonomi kelas 11 SMA. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas di semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah ketika saat Anda diminta untuk belajar mandiri di rumah. Perhatikan gambar yang sebelah kiri. Tentunya Anda berpikir mengapa begitu banyak orang, terutama anak muda, yang antre untuk melamar pekerjaan. Sementara pada gambar yang sebelah kanan, begitu banyak orang yang sudah bekerja malah di PHK akibat pandemi COVID-19. Kondisi pada kedua gambar di atas menggambarkan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia saat ini. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar sesungguhnya merupakan modal bagi pembangunan nasional, dengan catatan bahwa penduduk Indonesia memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Namun fakta menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang besar justru menjadi beban negara karena begitu banyak yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali alias menganggur. Pengangguran terjadi disebabkan karena jumlah angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Semua orang yang bekerja pasti akan memperoleh upah, baik itu upah harian, bulanan, ataupun borongan tergantung peraturan yang berlaku di masing-masing perusahaan. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau seorang tidak bekerja, maka pasti dia tidak akan memperoleh upah atau pendapatan, dan pasti dia termasuk kelompok pengangguran. Terdapat macam-macam pengangguran seperti pengangguran musiman, friksional, dan sebagainya. Jika masalah pengangguran tidak bisa diatasi pemerintah, maka tentunya akan berdampak bagi pembangunan ekonomi di negara itu. Dengan demikian, sangat diharapkan peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar masalah pengangguran ini dapat diatasi. Baik, kita mulai dari pengertian ketenaga kerjaan. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program bangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa bekerja. Kita teruskan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut sifat-sifatnya, tenaga kerja dibagi menjadi 1. Tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contoh, ini ada sopir, ada montir. Yang kedua, tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya ini adalah direksi, ada konsultan bisnis. Sedangkan menurut kualitasnya, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Atau dengan kata lain, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan. Contohnya, ini pasti kalian tahu, guru. Yang ini dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman pekerjaan. Nah, ini contohnya, ya ini montir, ini mesin ya. Ini seorang montir. Contoh yang kedua ini adalah sopir. Jenis tenaga kerja yang ketiga menurut kualitasnya adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Artinya tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Ini contohnya, ini tukang sapu. Ini adalah buruh di pabrik. Kita lanjutkan, jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama adalah tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi langsung. Ini contohnya, ini bagian produksi sepeda motor. Yang kedua, tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja yang
bekerja di bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Ini contohnya yang berjilbab merah, ya SPJ. Yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi, yaitu tenaga kerja yang berhubungan dengan personalia umum dan administrasi. Ini biasanya bekerja di kantor seperti dalam gambar. Jenis tenaga kerja berikutnya adalah menurut hubungan dengan produk, yaitu tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Kita lanjutkan. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkat partisipasi angkatan kerja menggunakan rumus, yaitu TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan orang yang bekerja, jumlah orang yang bekerja dibagi jumlah penduduk kali 100%. Sedangkan untuk mengetahui ketergantungan atau dependency ratio atau DR menggunakan rumus DR sama dengan penduduk di luar usia kerja dibagi dengan penduduk usia kerja kali 100%. Semakin tinggi dependency ratio, semakin besar tanggungan penduduk produktif. Kita lanjutkan. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu A. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Sedangkan B. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Kita lanjutkan. Hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Kita lihat bagian berikut ini. Seluruh penduduk dibagi dua, yaitu penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja ini adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Sedangkan penduduk di luar usia kerja dibagi dua, yaitu yang di bawah usia kerja yaitu di bawah 15 tahun dan di atas usia kerja yaitu di atas 64 tahun. Sedangkan penduduk usia kerja dibagi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang ingin bekerja, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak menginginkan pekerjaan. Ada yang bersekolah, ada yang menjadi rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan angkatan kerja atau penduduk yang ingin bekerja dibagi dua, yang sudah mendapatkan pekerjaan dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Sedangkan orang yang bekerja dibagi dua, yaitu yang bekerja secara penuh dan bekerja setengah menganggur, yang dibagi menjadi tiga, yaitu setengah menganggur menurut pendapatan, setengah menganggur menurut produktivitas, setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan. Kita akan buka satu persatu, kecuali yang pengangguran ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Kita lihat penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk yang berusia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Satu, tenaga kerja, yaitu penduduk usia kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Yang kedua, penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun atau lansia. Kita lihat dalam gambar,
Ini tenaga kerja yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun atau yang disebut dengan usia produktif. Sedangkan yang ini adalah yang di bawah 15 tahun, ini bukan tenaga kerja. Dan ini yang lansia di atas 65 tahun juga bukan tenaga kerja. Lanjut, yang B, yang tenaga kerja atau penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yaitu usia 15 sampai 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka berusaha mencari pekerjaan. Ini bisa kita lihat dalam gambar usia produktif yang sedang mencari pekerjaan melalui bursa kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja yang berikutnya adalah yang bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan bekerja. Contohnya adalah pelajar atau mahasiswa, ini seperti dalam gambar, dan ini ibu rumah tangga. Yang C, yang angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, pekerja atau yang bekerja atau disebut dengan employment, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan yang kedua adalah pengangguran atau unemployment, yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Ini kita bahas pada pembelajaran berikutnya lebih dalam. Sedangkan yang D, yang pekerja atau employment dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja penuh atau full employment dan setengah menganggur. Pekerja penuh yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut: lama bekerja minimal 50 jam per minggu, besar pendapatan minimal sama dengan UMR atau upah minimum regional, jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Sedangkan setengah menganggur yakni pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Kelompok setengah penganggur dibagi menjadi tiga kelompok, yakni setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu, berarti setengah menganggur menurut produktivitas. Ada yang setengah menganggur berdasarkan pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja, atau setengah menganggur menurut pendapatan. Yang terakhir, setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaan. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.